siapa aja nih narasumber yang akan ikut serta dalam Sernas? Narasumber ini ada beberapa yang sudah confirm. Yang pertama adalah dari Aspikom, Asosiasi Pengelola Pengelola Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi. Ketua umumnya Bapak Dr. Muhammad Sulhan, SIP MSI, ya, beliau sudah confirm akan menjadi narasumber. Kemudian yang kedua Bapak Kawendra Lukistian SE MSN. Ini Ketua Umum DPP Kikraf, Gerakan Ekonomi Kreatif. Dunia kreatif Indonesia itu ada di Bapak ini. Nah, beliau nanti akan menyampaikan materi. Wah, kan Menarik banget. kita, waduh, Iya. sangat menantikan Sangat ya. Menunggu ini ya. Bapak Kawendra. Lalu ada Ibu Diajeng Herika Hermanu BSBA MIKOM. Ini juga beliau adalah kebetulan dosen di Istiqomah Interstudi, tapi juga sebetulnya beliau adalah entrepreneur. Pengalaman di dunia digital, kreatif digital ini juga sangat banyak. Beliau nanti juga akan menjadi narasumber. Menarik banget loh, dosen kita sendiri loh Aul ya. Hebat loh beliau ya. Iya. Lalu nanti moderatornya Ibu Kurnia, Wow. SEMR. Keren ya? Keren banget. Aku kenal tuh Pak. Kita kenal-kenal ya orangnya Ya. jadi pengen ikutan nih Pak. Kita jadi pengen ikut Ya. seminarnya. Mudah-mudahan formasi narasumber yang akan hadir ini menjadi pertama daya tarik untuk audiens. Yang kedua memang ini adalah nama-nama yang semuanya memiliki bobot yang tinggi. Betul Pak. Sehingga kita tentu berharap materi, informasi, inspirasi yang disampaikan dalam forum ini nanti betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat, pastinya sangat Ya. bermanfaat Pak. Sangat Apalagi bermanfaat sama pasti. mahasiswa seperti kita nih ya. Pasti. Dan Dan nanti akan ketemu jurnal. Wajib deh ikut. Itu wajib Betul. ikut. Makanya teman-teman mahasiswa nih jangan sampai ketinggalan deh ya. Iya. Dan narasumbernya juga bagus-bagus ya, Mm-mm. Ras. Bukan sembarangan. Iya. Iya. Bicara jurnal nih Pak, kita ngulik sedikit kali ya tentang jurnal. Namanya kita membuat jurnal itu nanti kan pasti ada yang namanya tes plagiarisme ya Pak ya. Nah, dari Pak Sigit sendiri ada nggak sih Pak tips untuk mengurangi tingkat persenan dari si plagiarisme itu? Oh iya, benar-benar. Katanya harus di bawah 20. Oh iya, benar. Iya. Benar-benar. Itu gimana? Jadi untuk bisa mengikuti seminar ini juga nanti wajib menyertakan hasil uji plagiarisme. Ya, itu maksimal adalah 20%. Maksudnya adalah artikel kita ini boleh dianggap sama dengan artikel orang lain, tapi maksimal 20% saja samanya. 80% harus berbeda. Nah, pertanyaan tadi dari Faras, bagaimana cara meningkatkan perbedaan antar artikel kan? Nah, jadi gini, kan sebetulnya boleh kita mengutip atau melakukan citasi dari hasil penelitian orang lain ya. Kita copy paste. Cuma kalau copy lalu paste, nah ini salah. Karena pertama harus diberi kutipannya. Ini diambil dari artikel siapa tahun berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau copy paste itu juga kurang bagus. Karena apa? Karena nanti terdeteksi di uji plagiarisme. Supaya tidak terdeteksi, maka harus dilakukan parafrase. Jadi kita copy, lalu kita paste, tapi jangan difinalkan dulu. Kita parafrase dulu, sehingga menjadi kalimat-kalimat yang berbeda, tetapi maknanya tetap sama. Nah, itu parafrase. Memang mudah diucapkan, tapi sulit dipraktekkan. Ya nggak apa-apa. Memang harus berlatih. Tapi dengan seperti itu melatih kreatifan. Oh iya. Kreatifan kita masing-masing ya Pak Jelas, ya. harus. Iya. Kosakata kita juga makin Banyak ya Aul ya. Benar, Harus Aul. memperbanyak kosakata juga ya berarti. Jadi tidak mengandalkan kalimat-kalimat dari orang lain gitu ya Pak ya. Nah, ini tipsnya ya. Salah satu hal yang pertama kali selalu saya sampaikan pada mahasiswa ketika mulai datang untuk bimbingan tugas akhir, satu hal yang perlu selalu saya sampaikan adalah coba kamu mulai sekarang berlatih menulis bahasa baku. Karena bahasa ilmiah kan bahasa baku ya. Betul Pak. Sementara kalian, saya juga sih sebetulnya sehari-hari kan menulisnya bahasa populer. Betul. Ketika menulis bahasa baku kan ada kaku tuh. Iya Pak. Ya memang harus dilatih. Iya Harus betul. dilatih. Tapi memang harus dilatih. Kalau nggak dilatih memang sulit kan.
Jadi Tapi saya membiasakan yakin ya lah. Pak ya. Wah, anak-anak muda ini cepet banget kok belajarnya. Berarti sebentar juga udah ahli. Berarti nggak boleh ya Pak pakai bahasa-bahasa Jaksel. Iya. Ketinggian, iya. Campur Indonesia. Campur Inggris Indonesia itu berarti nggak boleh ya Pak Itu ya. jurnalnya lain. Lain. Kalau mau Inggris aja. Bahasa Indonesia Indonesia Iya. aja, jangan dicampur-campur. Betul Aul, betul banget. Oke, Hmm. lalu nih Pak, Apalagi sebagai kepala Semnas nih ya, ketua 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 Semnas. Semnas. Iya. Ketua Semnas tahun ini, keren banget loh, Pak Sigit. Tangan ya? Tepuk tangan untuk Pak Sigit loh. Iya, Apa gimana? harapan Bapak nih untuk Semnas ke depannya? Iya, tentu kita selalu ingin menghadirkan acara serupa ini tahun depan, tetapi harus lebih baik gitu ya. Jadi tentu kita nanti pertama akan melakukan evaluasi atas acara yang terlaksana tahun ini untuk diberikan masukan kepada panitia tahun depan. Tapi kira-kira yang terbersih di kepala kita ketika kita bicara kalau tahun depan kira-kira apa ya? Tentu adalah sesuatu yang baru yang sesuai dengan konteks situasinya ya. Kalau tahun depan kira-kira begini. Ini yang namanya pandemi ini kan sudah hampir berakhir ya, gitu ya. Betul Jadi Pak. kemarin Mulai karena membaik ya, Pak. udah membaik kan gitu kan. Jadi karena kemarin pandemi, maka ini menjadi tumbuh pesat sekali tadi ke dunia atau industri kreatif digital ya. Betul banget Pak. Nah, tahun depan setelah situasinya normal, kan bukan normal zaman dulu, Iya. normal baru. Normal baru. Nah, lebih normal. tentu itu nanti akan ada situasi baru yang harus diantisipasi dan itu pasti nanti akan ada sesuatu yang baru itu. Tentu kita juga belum tahu normal baru nanti itu seperti apa, apakah tetap menggunakan masker, atau tetap social distancing, atau personal distancing, atau bagaimana. Tapi nanti pasti akan memunculkan ide-ide baru. Betul banget Jadi Pak. intinya adalah temanya itu harus relevan dengan situasi saat itu. Harus menyesuaikan zaman ya Pak. Gitu, Oke. ya. Menyesuaikan dengan keadaan ya. Iya. Nyambung. Oke. Karena kalau kita bikin Semnas dan tidak sesuai dengan keadaan di sekitar kita, lalu buat apa? So Bener buat Pak. Iya. kan Semnas ini adalah memberi pengetahuan pada orang-orang supaya bisa survive di dunia masing-masing, Betul. di dalam kehidupan masing-masing, Betul. kan gitu. Makanya Termasuk harus disesuaikan ya Pak. Sesuaikan, iya. Mahasiswa juga sama. Ketika memasuki dunia kerja, dunia yang dihadapi yang seperti itu. Nah, semoga Semnas ini nanti memberi bekal yang cukup memadai untuk teman-teman mahasiswa masuk ke dunia kerja. Oke, semoga aja tadi harapan yang sudah Pak Sigit sebutkan untuk Semnas ini bisa terlaksana ya Pak ya, untuk Ya. kemudian hari, untuk Betul. Semnas berikutnya ya Aul Betul, ya. Farah. Tentunya bisa tercapai. Bisa ya nanti tercapai, ke depannya. dan bisa selalu lancar acara Semnas ini ya Pak ya, dari tahun ke Oke. tahun begitu. Iya. Ngomong-ngomong nih kan kita lagi di tempat ngopi nih ya Iya. Aul ya. Kan warung jurnal. Warung jurnal. Terus di sini banyak alat-alat kopi. Wih. ada banyak kopinya juga. Pak Dan Sigit suka Alat apa nih? kopi? Oh iya, suka dong, suka. Oh. Ternyata sama kayak kita ya. Iya, penggemar kopi. Mm. Dan yang kita tahu nih ya, katanya Pak Sigit tuh punya beberapa alat di rumah. Wih. Oh iya Siap. Pak, bener Pak. Ya. Iseng-iseng minum kopi lah di Wah, rumah. kira-kira- Kalau ada teman-teman datang, ya saya siapkan kopi pakai alat-alat yang adanya. Adanya. Saya di rumah itu punya alat Vietnam drip. Ya, Vietnam. jadi kalau bukan Vietnam drip, apa namanya, Sarah, kopi apa itu yang kopi yang lagi horor waktu itu. Kopi yang lagi horor. Apa ya? Lu kira-kira ya? Arabic. Kan itu minum kopi Vietnam gitu ya. Oh iya. Vietnam kopi. Jadi ada alat kopi di rumah itu, ada Vietnam drip, kemudian ada V60, kemudian ada grinder tapi manual. Kalau ini kan grinder mesin gitu ya. Yang mesin Kemudian ini alat espresso, bikin kopi secara espresso base namanya kan. Iya. Kemudian ini biji kopi aslinya. Ini timbangan. Timbangnya buat takarannya. Buat kita. takaran. Kita pasti tahu ya, Tahu namanya loh. banget kopi Dikit-dikit. hebat loh. Dulunya pernah belajar juga Pak jadi barista Ya, atau gimana? belajar ya. Pernah belajar juga.
ya seneng ngopi aja jadi tahu. Ya. Kapan-kapan kita bikin kopi bareng-bareng ya, boleh, Awal, ya? boleh, boleh. Atau kita main ke rumah pasti. Main ke rumah aja, boleh. saya tak Iya. bikinin kopi. Kita bikin. Nanti kita dibuatin V60 kan. Iya, lumayan Paling ya. jantungnya juga sih. Nggak kuat ngopi pas Iya. sebenarnya, Pak, kalau yang terlalu Oh kalau kafeinnya kopi tinggi. nggak kuat, itu biasanya kalau kopi, maaf ya saset. Kopi saset ya. Kopi saset itu kan apa namanya membuat perut biasanya kan nggak enak gitu. Iya, betul, Tapi kalau Pak. kopi biji, Aman ya Pak? Aman ya, Pak ya? Aman. oke kita lanjut. Oke, boleh nih. selingan ya, Pak ya Selingan tadi ya. Gimana? Masih membahas Semnas ya, Awal? Ya, masih membahas seputar Semnas. Kan seperti yang kita ketahui selain Semnas tuh ada rumah jurnal ya Pak. Nah, itu perbedaan dari rumah jurnal dan Semnas tuh apa tuh Pak? Nah gini, jadi kalau rumah jurnal itu kan adalah sebuah apa namanya semacam tempat untuk menampung artikel-artikel ilmiah lalu diterbitkan secara berkala itu Aul. Jadi kalau rumah jurnal itu terbitnya selalu berkala. Ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun 3 kali, ada yang setahun 4 kali. Pokoknya berkala. Kalau dia terbitnya misalnya bulan Maret, Juni, September, Desember, ya itu dia harus terus begitu. Berkalanya memang seperti itu. Tapi kalau Semnas, nanti outputnya adalah yang namanya proceeding. Ya, jadi Semnas kita ini nanti outputnya proceeding. Proceeding ini semacam rumah jurnal, tapi terbitnya hanya sekali saja. Jadi memang proceeding ini seperti tempat untuk menampung artikel-artikel yang ada di Semnas tadi, lalu dipublikasikan bersama, selesai. Tapi tetap publikasi namanya. Tetap sama. Tetap dipublikasinya seperti rumah jurnal. Hanya bedanya, tadi kalau rumah jurnal itu berkala, kalau Semnas hanya sekali saja. Jadi serentak ya Pak kalau di Semnas Serentak. itu. Lalu yang kedua, kalau rumah jurnal, seperti halnya media berkala lainnya kan terbatas space-nya. Misalnya rumah jurnal kita di Stikom punya 3 rumah jurnal, Interkomunika, Intercommunity, dan Interscript. Misalnya yang sudah terakreditasi itu Interkomunika, dia setiap terbit itu hanya memuat 6 artikel saja, nggak bisa lebih banyak karena memang sulit untuk bisa memperoleh artikel yang berkualitas dalam waktu yang sama lalu dipublikasikan, itu tidak mudah. Maka menerbitkan 6 artikel setiap edisi itu sudah cukup bagus gitu ya. Tapi ada juga rumah jurnal orang lain yang sekali menerbitkan bisa 10 artikel atau 15 artikel. Jadi kira-kira berkisar itu rumah jurnal menerbitkan sekitar 6 sampai 15 artikel per edisi. Nah, kalau Semnas karena hanya sekali terbit, maka dia bisa menerbitkan sampai ratusan artikel sekaligus. Jadi kalau Semnas kita itu nanti pesertanya misalnya 100 atau 200 peserta, ya 200 itu semuanya dipublikasikan saat itu juga, sekaligus. Tapi setelah itu, proceeding ini selesai, tidak terbit lagi. Tidak terbit lagi. Sampai tahun depan kita ada baru akan lagi terbit. Semnas. Kan tadi kita udah nanya nih ya Pak perbedaan rumah jurnal dan Semnas. Nah, apakah semua jurnal yang ikut Semnas ini akan terdaftar di rumah jurnal?